Nah, jadi aku bakal share obat-obatan apa saja yang wajib kita stok di rumah dan apa yang harus kita lakukan ketika asam lambung tiba-tiba naik. Ini aku udah ada beberapa obat-obatan ya yang wajib kalian stok di rumah, obat herbal, obat dokter, dan juga obat tradisional. Kemudian ada yang nanya juga teman kita, Bunda, kita sembuhnya dari 3P atau obat-obatan dokter sih? Di sini juga aku bakal sharing susah BAB itu kenapa sih, gigi sering ngilu, apakah kita wajib ke dokter gigi, dan juga gatal-gatal apakah kita wajib ke dokter spesialis kulit. Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang banget tadi aku habis live. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Semoga lekas sembuh ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal bahas ya beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi kalian wajib banget nonton video ini. Tadi aku live hanya sebentar karena aku lagi ada kerjaan ya. Nah, dan di video kali ini banyak yang udah sembuh, alhamdulillah. Ada juga yang masih banyak sensasi. Aku akan jawab beberapa pertanyaan kalian yang belum sempat aku jawab. Nah teman-teman, jadi tadi juga ada yang nanya susah BAB itu kenapa ya Bun? Susah BAB ini karena pencernaan kita kan masih belum normal ya, atau masih terganggu. Jadi ampas-ampas yang disaring oleh usus itu juga sedikit, dan pejuang asam lambung ini kan identik kurus juga ya. Jadi kita itu harus perbanyak konsumsi buah-buahan, makan yang lembut-lembut, tikunya halus, perbanyak konsumsi yang tinggi serat, itu juga saran aku. Kemudian bisa konsumsi air tajin, itu juga bagus ya. Air tajinnya beras merah ataupun beras putih boleh, konsumsinya 3 kali sehari sebelum makan. Nah kemudian tadi juga ada yang nanyain, Bunda kira-kira obat apa yang harus kita selalu sedia di rumah, khawatir asam lambungnya itu tiba-tiba kambuh. Jadi obat-obatan yang biasa aku stok di rumah itu adalah madu Z-Smack ya. Dulu aku itu selalu stok madu Z-Smack ini aku beli sendiri ya. Kalau kalian mau samaan boleh, tapi kalau kalian pengen nyoba yang lain, it's okay, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah aku selalu kalau obat dokter Sucralfate Inpepsa ini bagus harganya, tapi menurut aku lumayan, ini 100 ribuan. Kalau pengen yang murah beli yang warna putih itu nggak sampai 50 ribu. Ini udah lama banget ya nggak konsumsi, masih ada harganya tapi 100 ribu. Nah dan ini ada expirednya sampai 2025, tapi ini udah nggak ada isinya ya. Ini aku hanya kasih contoh aja karena biasanya banyak banget yang nanya, Bunda kira-kira obat-obatan apa yang bisa kita stok di rumah, apalagi nih kan menghadapi bulan puasa ya teman-teman. Kira-kira obat-obatan apa? Jadi saran aku, kalian sebelum sahur konsumsi ini 30 menit. Misalnya mau sahurnya jam setengah 4 berarti, atau jam 4 bangunnya itu dari jam 3. Pada saat bangun itu kan kita biasanya menyiapkan menu-menu atau mungkin masak dari malam, cuman diangetin. Kemudian setengah 4 mulai konsumsi ini. Setelah itu jam 4 makan. Ini boleh ya, atau juga bisa madu Z-Smack. Tapi kalau pada saat buka puasa, karena tadi ada yang ngeluh, kenapa ya habis buka puasa aku keliengan, itu biasanya karena kecapean juga. Bisa juga karena kurang tidur, terlalu banyak pikiran, dan juga bisa juga dari asam lambung kita yang kambuh karena seharian kita menahan lapar dan haus ya. Habis kena nasi itu biasanya ada aja gejolaknya, entah itu perutnya kerucuk, entah itu perutnya kayak penuh terus, karena kan seharian kosong itu bisa asam lambung naik dan juga gasnya banyak. Dan aku itu kalau pada saat buka puasa selalu konsumsi ini ya, bisa tepung Gerut ataupun jenang gemi yang ini. Jadi kalian bisa stok nih salah satunya untuk di bulan puasa nanti. Kalau jenang gemi ini ada yang rasa vanila, kacang, kemudian rasa pisang, rasa gula aren. Jadi kalian boleh beli sesuai selera. Ini harganya itu 120 yang 15 saset. 30 saset ini harganya sekitar 200 ribu. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih murah,
yang ramah di kantong yang ini ya. Ini tuh nggak promosi, aku hanya bahas pertanyaan kalian tadi ya, yang mengalami sensasi ketika setelah puasa. Jadi pada saat sahur itu perhatikan menunya juga. Kemudian aktivitas seharian juga perhatikan ya, lakukan hal yang positif, lakukan hal-hal yang menyenangkan agar asam lambungnya itu nggak sering kumat, apalagi menjelang siang itu biasanya kita itu udah mulai loyo, lemas. Jadi kalau pada saat puasa saran aku wajib sih tidur siang, entah itu di kerjaan ataupun di rumah, atur jadwalnya. Biasanya habis sholat zuhur aku itu jadwalnya tidur siang 1 jam kalau lagi kerjaan. Tapi kalau di rumah tidurnya bisa 2-3 jam. Tidurnya habis zuhur, bangunnya itu kadang biasanya 3:30. Bangun-bangun udah siapin menu buka puasa. Gitu ya. Jadi itu adalah obat-obatan yang wajib ada di rumah. Nah kalau misalnya nggak ada jenang gemi atau nggak ada tepung gerut, apa dong bun? Bisa selalu sedia air tajin aja. Jadi misalnya nih udah jam 5, kalian langsung masak beras, ambil 2 sendok, cuci bersih, kemudian masak di air di api sedang. Kalau udah matang berasnya dan airnya udah mulai berkurang, itu dituangkan ke gelas aja. Tunggu sampai som-som kuku, kan buka puasa kadang jam 6 ya. Itu langsung dikonsumsi sebelum makan nasi ya. Pertama konsumsi air putih dulu beberapa teguk air hangat, kemudian konsumsi air tajin. Itu bagus untuk lambung kita yang tadinya habis kosong seharian. Sebelum makan apapun kita langsung konsumsi air tajin ataupun tepung gerut. Jadi itu nggak bakalan menimbulkan sensasi yang aneh-aneh. Kemudian makannya juga diperhatikan ya, jangan yang goreng-gorengan yang banyak, cabai, kemudian sayur-sayuran yang mengandung gas juga hindari ya. Itu pertanyaan dari teman kita Katri Hantono tadi habis puasa tapi kayak pusing, berat kepalanya. Jadi kita jangan kecapean juga ya. Kemudian ini ada yang nanya juga atas nama Yanti Mandoso. Bun mau tanya, waktu gigi bunda ngilu efek asam lambung tapi disaranin dokter gastro ke dokter gigi enggak. Jadi pada saat itu aku pakai behel, cuma disaranin lepas dulu, bersihkan dulu karang-karangnya karena aku itu giginya itu keropos sampai di sini aku itu pada keropos giginya dan kuning-kuning, kadang gusi aku berdarah. Nah pada saat itu aku benar-benar copot setelah endoskopi karena aku rutin bersihkan. Dia aku sering ngilu, sakit banget, bolong-bolong di sini. Setelah aku bersihkan, aku tuh udah nggak mau pakai behel ya. Pertama juga karena mahal, yang kedua takut nanti gigi aku malahan lebih keropos lagi. Jadi aku ya udahlah, jadi aku nggak pasang lagi karena aku pengen perawatan biar gigi aku nggak makin rusak gitu, karena memang gigi aku tuh udah banyak yang rusak sejak aku kena asam lambung. Aku saat ini prinsipnya yang penting aku sehat, nggak usah neko-neko lah ya. Makannya juga sama, makan sehat, terapkan pola hidup sehat, yang penting kita nggak kambuh-kambuh lagi asam lambungnya. Kemudian ini atas nama Kaheni Atika, malam bun, tanya dong, dulu waktu pas sakit mandi itu sampai menggigil nggak, terus pucat tangan sampai telapak kaki, itu biasanya karena kita terlalu kedinginan, udara yang dingin, kemudian biasanya kita juga peredaran darahnya nggak lancar. Jadi aku itu kalau mandi sore wajib mandi air hangat ya. Aku masak air, kemudian aku tetesin minyak telon atau kayu putih di air mandi aku, kemudian aku hirup dulu uapnya. Itu enak ya, plong sampai ke dada. Kemudian setelah itu mandi, habis mandi aku balurin seluruh badan aku minyak aromaterapi, kemudian pakai bajunya yang longgar-longgar agar nyaman di badan kita. Sama sering gerak, sering olahraga agar peredaran darah kita juga lancar ya. Kemudian selanjutnya ini aku bakal bahas atas nama Pandeglang Banten. Assalamualaikum, mau nanya nih bun, kalau sering kambuh lagi gimana mengatasinya? Jadi perhatikan pola makannya ya. Kalau tiba-tiba kambuh, yang pertama duduk tenang, konsumsi air putih, atur nafas. Kalau misalnya ada obat-obatan di rumah, boleh konsumsi sukralfat ataupun madu densmak. Tapi kalau nggak ada obat-obatan sama sekali, konsumsi air putih aja yang suam-suam kuku. Kemudian bisa makan bubur Garut ataupun bisa masak air tajin. Kalau ada kunyit boleh direbus ya, digeprek, direbus,
Tapi konsumsinya 1 jam setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Karena biasanya asam lambung kamu itu membuat kita lemas. Kalau kalian langsung konsumsi kunyit, takutnya menimbulkan sensasi lagi. Jadi wajib diisi dulu perutnya ya. Kemudian hindari makan pantangan. Kalau mau tidur, bantalnya ditinggiin ya, miring ke kiri, agar asam lambung itu nggak selalu naik. Nah, kemudian atas nama Hafin Wiraja ya, lagi haid, lagi banyak sensasi bunyi, itu faktor hormon. Jadi kakak terapkan 3P-nya, makannya asupannya diperhatikan, perbanyak konsumsi air putih, istirahatnya juga yang cukup ya, agar nggak selalu banyak sensasi. Ini juga faktor hormon, aku juga ngalamin, dan biasanya kalau kita haidnya udah lancar, itu bakalan hilang juga sensasinya. Kemudian tidur yang cukup ya, hindari minuman kopi, soda, kafein itu hindari dulu, minumnya air hangat aja ya. Nah, kemudian selanjutnya aku bakal bahas atas nama jus Anissa Haul. Bunda pernah nggak gatal-gatal, nggak kena bekas gatal gitu? Nah, jadi teman-teman, aku juga pada saat kena asam lambung itu kayak alergi ya. Aku nggak tahu ini karena dari lambung, tapi kata dokter itu aku alergi udara. Jadi aku tuh kalau udah kena dingin, udah kena AC, gatal banget, dan aku tuh garuk gatalnya itu sampai membekas hitam. Jadi aku tuh nggak bisa kena udara dingin. Kalau aku habis dari luar itu wajib mandi cepat-cepat pakai air hangat. Karena kalau enggak itu bakalan gatal lagi, dan itu menghitam-hitam di tangan aku. Aku sampai ke dokter spesialis kulit, aku sampai stok salep BL. Ya alhamdulillahnya setelah konsumsi obat dari dokter, aku sembuh. Jadi itu nggak tahu juga sih dari asam lambung, tapi aku tuh alergi udara pada saat itu. Nah, Bunda pernah nggak ngalamin tiba-tiba loyo, perasaan nggak enak, lemas tiba-tiba? Pernah. Dan pada saat itu aku pernah lagi tugas di luar, itu tiba-tiba aku kayak lemas banget. Setelah diperiksa ternyata gula aku rendah. Jadi teman-teman juga harus pastikan tensi kalian normal, gula darahnya normal, kemudian jangan terlalu kecapean, jangan sampai tidurnya kurang, itu juga bakal menimbulkan kita loyo. Kemudian konsumsi air putih, sama jangan telat makan. Karena kalau misalnya kita udah telat makan, itu bakalan loyo, lunglai. Jadi kakaknya kalau misalnya udah makan bun, udah tidur yang cukup bun, tapi kok masih loyo, masih lemas, jadi bisa cek tensinya. Aku juga pernah HB-nya turun 8 ya. Pada saat itu HB aku 8, jadi aku bawaannya lemas, gampang ngantuk. Nah, saran aku kalau misalnya kalian lagi ngalamin ini, bisa konsumsi madu, infus water kurma, atau bisa sari kurma, itu bagus. Dibantu juga perbanyak konsumsi air putih ya. Semoga kakak-kakak yang bertanya lekas sembuh ya. Mata sering ngantuk itu juga bisa karena dari gula kita yang rendah, atau gula kita yang tinggi, kurang istirahat, atau mungkin HB-nya rendah, tensinya rendah. Jadi bisa dicek dulu. Kalau misalnya semuanya normal bun, itu biasanya dari asam lambung juga. Jadi pastikan asam lambung itu nggak kambuh-kambuh. Dengan cara apa? Terapkan 3P-nya, jangan sampai asam lambungnya naik. Itu membuat kita, karena banyak sensasi itu membuat kita badan kita capek, loyo, lemas. Nah, tadi juga ada yang nanya, Bunda, jadi kita yang mana nih yang ampuh, apakah obat dokter atau 3P? Dua-duanya. Jadi 3P dan obat dokter itu harus berjalan seiringan. Karena meskipun kamu udah makan obat-obatan tapi nggak terapin 3P, itu susah sembuhnya. Dan meskipun kamu udah terapkan 3P-nya, tapi kalau misalnya lagi perih perutnya nih, didiamin aja, ya itu juga salah. Jadi bisa konsumsi obat dokter, herbal, ataupun tradisional. Jadi itu tuh ikhtiar ya. Mau ikhtiar itu ikhtiarnya dengan apa aja. Obat dokter oke, obat herbal oke, kemudian obat tradisional oke. Yang penting cocok dan sesuai anjurannya. Jadi jangan berlebihan, jangan dikurang-kurangin juga. Apalagi obat dokter itu harus sesuai dosisnya. Kayak gitu ya. Karena aku tuh banyak yang nanya, Bunda sembuhnya karena apa? Banyak. Dari 3P, kemudian dari obat herbal, dari obat dokter, dari ramuan-ramuan tradisional. Jadi yang aku share ke kalian itu adalah udah aku coba dulu sendiri, baru aku share. Karena aku tuh kan share berdasarkan pengalaman. Kayak madu Zetsmak, tepung Garut, jenang gemi, itu aku udah coba sendiri, baru aku berani share ke kalian. Kalau misalnya belum coba, aku nggak bakalan berani share ke kalian.
Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan yang bertanya semoga lekas pulih, sehat kembali seperti sedia kala. Terus terapkan 3P dan olahraga. Tidurnya jangan begadang, hindari ngerokok, alkohol juga wajib banget dihindari. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!